Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari Kota Semarang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Semarang Tawang dan sebenarnya saya baru turun naik kereta api Argo Muria dari Jakarta ke Semarang ini dengan perjalanan yang luar biasa menggunakan armada terbarunya Stainless Steel New Generation. Dan kebetulan saya harus segera balik lagi ke Cirebon. Nanti saya akan naik kereta api Gunung Jati dengan memanfaatkan tarif promo yang sedang berlaku mulai dari tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025. Dan menariknya harga tiket promo ini bisa lebih murah daripada tarif khusus yang tersedia di rute Semarang sampai ke Cirebon di kereta lainnya. Nah, seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Semarang Tawang sekarang ada nama Bank Jateng di belakangnya ya. Ini merupakan stasiun utama untuk keberangkatan kereta api di Kota Semarang yang melayani kereta-kereta kelas tinggi seperti kereta eksekutif Argo, lalu eksekutif campuran juga ada beberapanya, dan juga kereta full eksekutif lainnya. Ada lagi di Stasiun Semarang Poncol ya untuk keberangkatan kereta di Kota Semarang ini. Namun di Semarang Poncol itu dia melayani pemberangkatan kereta kelas ekonomi maupun ekonomi campuran. Dan ini sepertinya bangunan Stasiun Semarang Tawang sedang direnovasi dan sebenarnya ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi keasliannya teman-teman. Jadi ini masih original bangunan zaman Belanda banget. Kita masih bersama Mas Bandung ini. Halo, kita habis turun dari Argo Muria yang Generation. Sekarang sudah nggak gemelodakan lagi. Iya, udah nggak jadi gerobak balap. Gerobak balapnya tinggal Argo Merbabu. Tinggal Argo Merbabu. Iya sih. Kita mau kemana sekarang? Rencananya sekarang ini mau makan dulu ke kedai mie yang ada di Semarang. Katanya, kata temen saya, mie-nya enak banget. Oke. Tapi nggak tahu ya. Namanya itu mie Bandung Pak Ko. Ya. KO, knock out. Ya kayak knock out gitu. Dan sebenarnya untuk kedai mie itu lebih dekat dari Stasiun Semarang Poncol. Rencananya dari Semarang Tawang ini kita bakal bergerak menuju ke sana dan nanti bakal kembali lagi ke Stasiun Semarang Tawang. Saya bakal naik kereta keberangkatan 14.29 dan Mas Dimas bakal naik kereta Gunung Jati 15.25 atau 15.45? 15.45. 15.45. Jadi ya masih ada waktu hampir 2 jam atau 1 jam setengah buat makan siang dulu. Yuklah, let's go. Lanjut. Kita makan dulu. Kita sudah tiba di lokasi permian duniawinya. Ini saya pesen mie Yago, mie ayam goreng pangsit isi. Dan Master Sultan ini pesen apa? Mie Yago spesial. Spesial. Pangsit basah. Oh, pangsit mangkuk ya ini ya? Pangsit mangkuk juga, mantap. Campur berarti isinya ya? Iya. Mantap, gokil. Mirip-mirip lah. Terus ini ada pangsit isi. Iya, pangsit isinya nambah, ini add-on, terus minumnya es teh jumbo karena emang Semarang lagi panas-panasnya. Dah umum. Yuk, mari makan. Alhamdulillah udah selesai makannya dan menurut saya sih rasanya ini worth it banget teman-teman. Harga 12.000 atau 14.000 dan mie-nya enak, lembut, toppingnya juga banyak, ayamnya melimpah, pangsitnya juga enak. Sebenarnya konsepnya sih kayak konsep rumahan gitu ya, gacoan ala rumahan, tapi menurut saya sih ini oke loh, recommended banget. Sudah selesai makan-makannya, gimana mie-nya? Gimana mie-nya? Mie-nya enak banget,
recommended. Terus karena tadi kan di tempat ini tuh saya berpikir, oh udah 50 menit sebelum kereta berangkat, oke lah kita OTW aja ke stasiun. Pas nyampe stasiun, saya lihat buka HP, ada WhatsApp dari KAI 121 bahwa keterlambatan kereta Joglo Semarkerto di atas 60 menit karena gangguan lokomotif. Dan satu faktanya lagi, perjalanan kereta dari Semarang ke arah Solo itu tuh sangat amat terbatas. Selain Joglo Semarkerto yang waktu keberangkatan 14.30-an, ada lagi tuh sekitar jam 6:30 apa ya, sama jam berapa lah gitu. Jadi emang sedikit banget. Sedikit banget, paling ikut kereta jarak jauh kayak macam Berantas atau yang lain gitu ya. Iya, tapi kan Berantas dan yang lain-lain juga itu maghrib semua ke atas, Mas. Iya bener. Sangat tidak cocok sekali jamnya. Ingin berkata binatang. Oh ya udahlah. Saya sudah ada lagi di stasiun Semarang Tawang dan keberangkatan siang hari ini di stasiun Semarang Tawang cukup ramai ya, terlihat dari lobi stasiun Semarang Tawang sendiri yang dipenuhi oleh banyak orang. Nah, untuk di stasiun Semarang Tawang ini ada dua metode boarding. Yang pertama ini adalah metode manual, kita harus mengeluarkan tiket dan KTP. Sementara di sini ada metode boarding face recognition. Kita perlu setor muka aja lalu sudah bisa berangkat. Ya karena saya sering pakai ini boardingnya, jadi kita pakai ini aja yuk. Nah, sudah bisa masuk untuk menuju ke dalam. Dan pakai baru masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang ini adalah kereta api Kedung Sepur dari Semarang Poncol tujuan akhir Ngerombo, Kabupaten Grobogan. Yang sekarang armadanya sudah menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, 2 gerbong atau 2 kereta ditambah 1 kereta pembangkit yang ditarik lokomotif. Udah tidak menggunakan KRD lagi seperti yang dulu ya. Mungkin kalian sering dengar cerita tentang kereta api Gunung Jati di beberapa vlog saya yang kemarin-kemarin ya. Dan bagi kalian yang baru nonton vlog saya naik kereta api Gunung Jati di video ini, saya akan cerita sedikit tentang kereta api Gunung Jati. Sebenarnya nama kereta api Gunung Jati ini sudah ada sejak tahun 1979 dan hilang pada tahun 1991. Lalu di tahun 2025 dihadirkan kembali sebagai salah satu dari perpecahan kereta api Argo Cirebon yang diperpanjang rutenya. Ada 2 kereta Argo Cirebon yang dipecah dan diperpanjang rutenya. Salah satunya menuju ke Semarang ini sebagai nama kereta api Gunung Jati dan satunya lagi menuju ke Purwokerto sebagai nama kereta api Cakrabuana. Adapun satu lagi perpecahannya yaitu kereta Cirebon fakultatif, namun itu hanya sampai Cirebon saja. Dan untuk keberangkatan kereta api Gunung Jati di stasiun Semarang Tawang ini hanya terdapat 1 kali pemberangkatan aja pada pukul 15.45 menuju tujuan akhirnya di stasiun Gambir. Estimasi nanti nyampe Gambir itu sekitar jam setengah 10 atau jam 10 kurang. Tapi perjalanan kali ini saya hanya sampai Cirebon saja. Estimasi nyampe sekitar jam 7 malam nanti dengan harga tiket Rp91.000 aja. Dengan sebelumnya di harga normal itu 130, bahkan di hari weekend itu bisa menyentuh angka 150.000 sampai Rp160.000. Ini memang lagi diskon ya di masa libur sekolah mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025 sebesar 30%. Lumayan banget teman-teman. Kalau kita lihat ini memang harganya masih di bawah tarif khusus yang tersedia. Walaupun di kereta Gunung Jati ini tidak ada tarif khususnya dari Semarang menuju ke Cirebon, tapi di masa promo ini kita bisa membeli tiket kereta Gunung Jati ini dari Semarang ke Cirebon jauh-jauh hari dibandingkan tarif khusus yang memanfaatkan kursi kosong 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi worth it banget, mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua di masa libur sekolah ini. 30% loh promonya atau potongannya, itu udah gokil banget.
Selain promo 30% di kelas ekonominya tadi, ada promo lagi nih di kereta api Gunung Jati ini. Spesial memperingati Hari Jadi Kota Cirebon ke-598, PT KAI mengadakan promo khusus kereta api Gunung Jati dan kereta api Cakrabuana di kelas eksekutifnya sebesar 10% untuk penumpang yang berangkat atau tujuannya ke Cirebon, baik itu dari Jakarta atau dari Purwokerto dengan kereta api Cakrabuana atau dari Semarang dengan kereta api Gunung Jati. Promo ini hanya berlaku di hari weekday Senin sampai Kamis saja selama bulan Juli 2025. Pembelian tiket diskon ini hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI atau di loket stasiun saja. Untuk kereta api Gunung Jatinya sekarang sudah tersedia di jalur 3 ya. Sebenarnya kereta ini baru saja tiba di stasiun Semarang Tawang mungkin beberapa menit yang lalu ya. Istirahatnya hanya sekitar 1 jam saja di stasiun Semarang Tawang ini. Nanti akan lanjut balik lagi menuju ke Jakarta. Nah, ini dia armada dari kereta api Gunung Jati. Armadanya masih menggunakan ekonomi New Image dan eksekutif New Image. Satu rangkaian full New Image, namun ada 2 kelas, eksekutif dan ekonomi. Urutannya apabila dari depan, ini terdapat kelas eksekutif 1, 2, 3, dan 4. Di belakangnya ada kereta makan dan berturut-turut ke belakang setelah kereta makan ada ekonomi 1, 2, 3, 4, sampai 5 teman-teman. Beberapa waktu sering ya saya lihat kereta api Gunung Jati ini sampai 5 ekonomi atau mentok-mentoknya sampai 4 kereta ekonomi. Kita masuk dulu ke dalam untuk melihat interior dari kereta Gunung Jati ini. Nah, ini dia kereta api Gunung Jati menggunakan ekonomi 80 tempat duduk jenisnya New Image dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk kursi yang berhadapan-hadapan terdapat di nomor 11 dan 12. Namun sayangnya kali ini sepertinya saya dapat mundur, teman-teman. Saya akan duduk di kursi nomor 15. Nah, untuk sistem kursinya ini dia sudah terdapat reclining di sebelah sini. Ini dia tuas reclining untuk memiringkan sandaran, lalu ada handrest tengahnya juga untuk memisahkan kursi pinggir jendela dan kursi pinggir jalan, lalu ada meja kecil dan colokan listrik di bawah untuk ngecas gadget, ada tirai model tarik gulung juga yang bisa kita gunakan untuk menghalau dari teriknya matahari, dan untuk kompartemen atasnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup luas, namun untuk kalian yang mungkin duduk di nomor 1, 2, 3 dan 19, 20, 21 perlu jadi catatan, ini space bagasinya sempit banget karena ada ruang untuk kondensor AC di atasnya ya. Jadi perlu diperhatikan, mungkin bisa bawa barang bawaannya itu yang seperlunya atau sedikit saja. Di atas ini ada TV, lalu di ujung sana ada CCTV untuk keamanan, dan fasilitas toiletnya tetap tersedia di kereta ini di ujung depan maupun di ujung belakang. Nah, ini dia toiletnya, dan ruang toiletnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup sempit ya, tidak sempit-sempit banget sih. Dan di sini kita bisa lihat klosetnya menggunakan kloset duduk, ada pegangan tangannya juga, di sampingnya ada roll tissue, lalu ini ada jendela ventilasi, di sebelah sini ada gantungan beserta pengharum ruangan, di sebelah sini ada pengering tangan, ada wastafel mininya juga, di bawahnya ada tempat sampah dan jet shower, tombol flush untuk membilas klosetnya ada di sebelah sini, dan di sini ada cerminnya. Mantap. Fasilitasnya sudah standar toilet kereta jarak jauh ya. Dan kita lihat kereta makannya untuk kereta api Gunung Jati ini masih sama ya, terdapat fasilitas musola di sebelah sini. Ini dia musolanya, bisa dimanfaatkan oleh 1 orang dalam 1 waktu ya. Dan di sebelah sini tersedia sendal untuk mengambil air wudhu, dan kondisi di kereta makannya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa meja yang bisa kita manfaatkan untuk makan dan minum di kereta ini ya. Kapasitasnya memang tidak sebanyak kereta-kereta makan yang lainnya ya, namun fasilitasnya tetap sama. Selain terdapat meja dan kursi, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Oke, kita lihat kelas eksekutifnya yuk. Dan ini dia kereta kelas eksekutifnya menggunakan eksekutif New Image dengan kapasitas 50 kursi dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri, dan single seatnya terdapat di nomor 1C dan 13B.
Untuk jenis kursinya kurang lebih seperti ini. Sudah seperti bubble gum ala stainless steel ya. Nah, ini ada kereta yang mau masuk. Oh, kereta api Sembrani dari Gambir, tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Dan ini sepertinya sudah menggunakan luxury sleeper nih. Kelihatan dari generasi luxury-nya tahun 2018. X-nya anggrek tuh. Sekarang kan Argo Bromo Anggrek sudah pakai kompartemen suites ya. Oke, Sembrani sudah masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Nah, untuk fasilitasnya di kelas eksekutif lebih dari kelas ekonomi tentunya. Ada meja di sini dan ada colokan listrik 2 buah di bawahnya, tetap sama ya. Ada kantong elastis juga untuk menaruh barang. Di sini ada waste bag untuk menaruh sampah berbahan kertas. Di sini ada footrest yang bisa kita manfaatkan untuk pijakan kaki, dan legroomnya tentu lebih luas ya di kereta eksekutif ini. Dan tetap sama, ada tombol reclining untuk memiringkan sandaran. Di sini ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Bobot maksimalnya 3 kg. Nah, tetap ada rak kompartemen atas, namun catatan juga buat kalian yang mungkin duduknya di nomor 1 atau 13. Ruang bagasinya masih sempit teman-teman, karena ada kondensor AC di atasnya. Jadi mungkin barang-barang bawaannya bawa secukupnya aja ya. Ada TV juga untuk hiburan, namun sepertinya tidak berfungsi. Dan sebelah sini ada CCTV juga untuk keamanan. Dan fasilitas toilet juga masih tetap tersedia di kelas eksekutif ini, baik di depan maupun belakang kereta. Nah, ini dia toiletnya di kelas eksekutifnya. Fasilitasnya tetap sama teman-teman. Klosetnya kloset duduk, ada jet shower dan pegangan tangan. Tombol flushnya juga terletak di sebelah sana untuk membilas klosetnya. Dan kita masuk, apalagi ada sesuatu apa lagi di sini. Nah, ini ada hand dryernya, lalu ada wastafelnya. Di sini roll tissue, tempat sampahnya di bawah. Di sini dispenser sabunnya, dan cerminnya sekarang kanan kiri sudah ada ambient light-nya. Keren. Masih ada waktu. Sekarang jam 15:38. Ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk berangkat. Tepat pukul 15:45. Kita lihat lokomotifnya dulu ke depan yuk. Sepertinya ini lokomotif CC206 yang akan menarik rangkaian kereta api Gunung Jati. Dan ya, lokomotifnya ternyata CC206 1302 Depo Induk Purwokerto. Lokomotif yang barusan saya ikut untuk naik kereta api Argo Muria. Ditarik loko ini lagi teman-teman. Aduh, nggak nyangka ya, 2 kali dalam sehari saya naik kereta lokomotifnya sama teman-teman. Dan dengan jarak hanya 3 jam saja. Gokil. Di trip kali ini saya naik Sarana K3 01619 CN, di mana kereta ini merupakan kereta ekonomi yang tak berpenggerak, keluaran tahun 2016 dan urutan yang ke-19, dirawat oleh Depo Induk Kereta Cirebon. Di sisi kanannya ini terdapat data teknis seperti kelistrikan, berat kosongnya, dan data perawatan dari kereta ini. Dan kereta api Gunung Jati juga sudah bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam. Terlihat di tanda yang ada di sebelah sini, trend marknya sudah F ya. F ini menandakan bahwa kecepatan maksimal kereta ini 120 km per jam. Yang keretanya terlambat saya duluan ya. Harusnya kereta saya sudah berangkat 1 jam lalu, tapi kenapa? Sepertinya Anda yang berangkat dulu. Iya, ini sudah siap. Udah berapa menit lagi? Yuk, thank you sudah menemani. Oke. Siap. Kapan-kapan kita nge-trip bareng lagi. Oke, sampai jumpa di... katanya dia mau naik. Iya nih, aku pengen Dharma Wangsa ini dari Jakarta ke Surabaya. Nantilah kalau nggak akhir bulan depan aja. Kita sesuaikan lagi ya. Oke, Man Charlie, Joglo Semarkertonya semoga bisa segera cepat datang. Siap. Udah ngantuk, boy. Aduh, udah ngantuk. Tak duluan ya. Udah, ada Mas Adi Jasa di sebelah sana. Dia masih merana menunggu Joglo Semarkerto yang tak kunjung datang. Infonya sih gangguan lokomotif. Aduh. Nah, sekarang on time pukul 15:45 kita meninggalkan stasiun Semarang Tawang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan.
Joglo Semarkerto yang mau dinaikin Mas Adi Jasa deh. Baru berangkat Poncol. Oke, di sebelah sana ada depo lokomotif Semarang Poncol dan kita persiapan akan melintas langsung di stasiun Semarang Poncol. Kereta ini tidak berhenti di stasiun Poncol ya. Jadi pemberangkatan dari kota Semarangnya hanya dilayani di stasiun Semarang Tawang saja. Nah, ini dia stasiun yang notabene melayani kereta kelas ekonomi dan juga kereta lokal. Ada rangkaian kereta Kaligung nih yang lagi istirahat. Selamat datang di kereta api Gunung Jati yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5 jam 50 menit. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Oke teman-teman, kereta api Gunung Jati sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang dan perjalanan kali ini yang akan saya tempuh sejauh 220 km dalam waktu 2 jam 54 menit teman-teman. Waktu yang hampir mirip waktu tempuhnya seperti dari Cirebon ke Jakarta ya, karena mungkin Cirebon itu menjadi kota tengah-tengah antara rute kereta Gunung Jati ini dari Semarang menuju ke Jakarta. Nanti keretanya dari Semarang akan berhenti di Pekalongan, Tegal, Brebes, Babakan, dan tiba di tujuan akhir saya di stasiun Cirebon. Nah, apabila sampai ke Jakarta setelah Cirebon, keretanya akan berhenti di stasiun Jatibarang, Haur Gelis, Bekasi, Jatinegara, sampai dengan Jakarta Gambir teman-teman. Total ada 4 pemberhentian apabila menuju ke tujuan akhir saya nanti di stasiun Cirebon. Dan kondisi di ekonomi 5 saat ini terpantau tidak begitu sepi, tidak begitu ramai teman-teman. Banyak juga yang mengisi di kereta ini, namun masih terdapat kursi yang kosong. Mungkin nanti di beberapa pemberhentian seperti Pekalongan dan Tegal akan terisi oleh beberapa penumpang ya di kursi-kursi yang kosong ini. Ciri khas fasilitas di kereta ekonomi New Image itu adalah ini teman-teman, hadirnya cup holder di belakang sandaran kursi depan. Ini bisa menaruh gelas dan botol selain di meja kecil ini teman-teman. Lalu fasilitas lainnya ada kantong elastis untuk menaruh barang, dan di sini ada kantong kresek untuk menaruh sampah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk space ruang kakinya ekonomi New Image ini benar-benar sempit banget teman-teman. Lihat kaki saya sampai mentok kalau mau selonjoran, dan kayaknya ini benar-benar nggak bisa selonjor sih. Kepentok besi yang ada di kursi depan, dan ini mentok ke tulang kering kaki saya teman-teman. Ya kalau perjalanannya 2-3 jam sih nggak masalah sih. Segini aja udah enak lah. Pada umumnya kereta-kereta kelas campuran di lintas utara setelah Semarang itu keretanya akan berhenti di stasiun Weleri, Kabupaten Kendal, teman-teman. Tapi yang saya perhatikan di peta pemberhentiannya ini dari Semarang langsung ke Pekalongan. Ini kayaknya satu-satunya kereta kelas campuran yang bablas Weleri deh, atau mungkin ada kereta lain seperti Harina atau semacamnya, saya juga kurang hafal teman-teman. Nah, nanti setelah stasiun Weleri itu selang beberapa menit kemudian kita akan melewati sweet spotnya pemandangan di jalur lintas utara teman-teman, yaitu pemandangan ketika keretanya melintas di jalur tepi pantai utara. Ini masih stasiun Kalibodri sepertinya ini. Kalibodri, terus setelahnya ada stasiun Weleri. Nah, setelah stasiun Weleri kalau nggak salah ada stasiun Krengseng sih. Nah, setelah stasiun Krengseng kalau dari arah timur ya. Namun apabila dari arah Jakarta, patokannya itu kalau kita sudah bisa lihat PLTU. Nah, itu artinya kita sudah akan masuk ke pemandangan eksotis jalur utara ini. Pemandangan pantai utara Jawa. Apalagi sore-sore kayak gini teman-teman. Cakep sih. Menikmati senja di tepi pantai di dalam kereta. Asik.
sore pelanggan yang kami hormati, kami informasikan saat ini kereta api Gunung Jati telah tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Sekarang pukul 16:45 kita tiba di pemberhentian pertama, yakni di stasiun Pekalongan. Nah, di sisi kiri ini sepertinya ada kereta api apa ini? Sepertinya kereta api Matarmaja. Oh ya, cap SLO ininya. Nah, kereta api Matarmaja dari Pasar Senen tujuan akhir Malang yang sekarang ekonominya masih menggunakan ekonomi PSO ya. Oh ya, ini persiapan Matarmajanya berangkat. Gunung Jati nanti berangkatnya masih pukul 16:51. Kita awal sekitar 4-3 menit ya. Gitu, lumayan lama berhentinya. Normalnya berhenti di Pekalongan ini kita hanya 3 menit aja. Tapi karena awal bisa sampai 5 menit. Ini memang rada nggak umum sih, tapi biasanya kereta kelas campuran itu setelah berangkat Semarang berhenti di Wuleri lalu Pekalongan, atau enggak berhentinya di Batang sebelum ke Pekalongan ini. Tapi untuk kereta api Gunung Jati, untuk ukuran kereta kelas campuran dari Semarang langsung ke Pekalongan teman-teman, ini benar-benar ekspres juga ya. Biasanya kalau kereta-kereta yang dari Semarang langsung ke Pekalongan itu kelasnya full eksekutif teman-teman, seperti kereta Argo Muria, Argo Sindoro, Sembrani, dan beberapa kereta full eksekutif lainnya yang ada di jalur utara ini. Umumnya semua kereta berhenti di stasiun Pekalongan ini teman-teman, mulai dari kelas ekonomi, ekonomi komersial sampai kelas eksekutif. Hanya kereta api Argo Bromo Anggrek saja yang tidak berhenti di stasiun ini, bablas langsung teman-teman. Dan sekarang ini udah persiapan mau berangkat lagi, announcernya sudah woro-woro tuh. Yuk kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang jam 17:12 kita berhenti di stasiun Pemalang. Ternyata berhenti ya, saya kira dari Pekalongan tuh langsung ke Tegal. Ternyata berhenti dulu di stasiun Pemalang teman-teman. Ngomongin kereta yang dioperasikan Daop 3 Cirebon ya, khususnya kereta api Gunung Jati, dalam sejarahnya dulu waktu namanya masih Argo Cirebon, ada beberapa perjalanannya yang ditarik sampai Pemalang teman-teman. Itu kalau nggak salah tuh sebelum Covid ada. Cuman makin kesini setelah Covid jadi udah nggak ada lagi. Malah langsung bablas ke Semarang ya. Oke, berhenti di stasiun Pemalang hanya 2 menit aja. Nanti berangkat lagi pada pukul 17:15. By the way, kita jajan-jajan dulu ke kereta makan yuk. Nah, untuk posisi kereta makannya ini apabila berangkat dari Semarang dan Cirebon berada di belakang eksekutif 4 dan di depan ekonomi 1. Nah, di depan udah kereta makan tuh. Yuk kita beli sesuatu. Kebetulan tadi ketika lagi jalan ke kereta makan ada kru KA yang akan keliling menawarkan makanan dan minuman secara berbayar ya. Kalian bisa dapatkan melalui mereka atau dengan datang langsung ke kereta makan sini ya. Dan saya sudah mendapat menu makan sore kali ini, nasi ayam bulgogi. Nah, ini dia isinya, ada ayam bulgoginya di sini, ada sayur-sayuran, buncis,
kacang polong, wortel, jagung, dan di sini ada nasi serta sausnya, ada telur dadarnya juga. Dan tak lupa ada teh saya kalau naik kereta. Kita upacara cappuccino. Saya mau nyari cappuccino yang dingin lagi seperti tadi di Argo Muria. Nggak ada ternyata. Ya udah deh, saya pesan yang ini saja. Padahal kalau ini ya kadang hidangannya cukup terlalu manis, atau ya kadang kalau airnya pas sih bisa enak ya. By the way, untuk satu kotak nasi ayam bulgogi ini harganya 44.000 dan cappuccino-nya ini harganya 14.000. Jadi total saya membeli kedua item ini 58.000. Dan sekaligus kita juga dapat alat makannya berupa wooden cutlery set, sendok dan garpu yang bahannya seperti stik es krim yang sudah ramah lingkungan ya tentunya. Oke, yuk mari makan. Keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sekarang jam 17.34 kita tiba di stasiun Tegal. Awal 1 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 17:38. Ini saya baru beres makan, tinggal ritual ngopi cinonya. Perjalanan dari Tegal ke Cirebon ini tinggal 1 jam lagi, jadi udah tinggal nyampe-nya aja sih sebenarnya. Tinggal berhenti di Brebes sama Babakan. Stasiun Tegal ini sebenarnya merupakan stasiun percabangan juga, karena setelah berangkat dari sini kita akan melewati percabangan yang menuju ke arah Cirebon dengan yang menuju ke arah Selawi sampai dengan Purwokerto. Biasanya kereta-kereta yang lewat sana, Selawi dan Purwokerto, itu ada kereta api Kamandaka dan Joglo Semarkerto. Nah, stasiun Tegal ini dia juga sebagai stasiun yang letaknya paling barat di area daerah operasi 4 Semarang. Artinya setelah berangkat stasiun Tegal ini, kita akan masuk daerah operasi 3 Cirebon di stasiun Brebes nanti. Dan sekarang udah pukul 17:37 dan bel stasiunnya juga sudah dibunyikan. Kita persiapan berangkat dari stasiun Tegal. Niatnya sih mau ngopi cino seperti yang di Argo Muria ya, ala-ala cafe yang botolan terus pakai ice cube, terus pakai gelas gitu. Tapi ternyata nggak ada teman-teman. Ya adanya cappuccino yang kemasan gelasan seperti ini. Ini nggak apa-apa lah daripada nggak bisa ritual ngopi cino ya. Yuk mari ritual ngopi cino. Udah agak dingin sih, karena saya tadi makan dulu. Dan ya memang nggak baik sih kalau kopi dulu terus makan. Lebih baik ya kita makan dulu, baru kita minum air putih, habis itu ngopi. Mantap. Langit senjanya lagi bagus banget teman-teman, keren. If you end your trip at Brebes Station, please prepare yourself and check your luggage. Sekarang keretanya sedang berhenti di stasiun Brebes dan setelah ini sebelum nyampe Cirebon keretanya akan berhenti juga di stasiun Babakan. So saya akan tarik kesimpulan saja untuk perjalanan naik kereta api Gunung Jati kali ini dari Semarang ke Cirebon. Semoga teman-teman gak bosen ya, saya kebanyakan naik kereta api Gunung Jati. Jadi kereta api Gunung Jati ini dia melayani 2 kelas, yakni kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Armadanya dua-duanya menggunakan
jenis New Image angkatan tahun 2016 dan 2017. Untuk keberangkatannya dari stasiun Semarang Tawang ini hanya terdapat satu kali pemberangkatan saja pada pukul 15.45. Begitupun dari Jakarta menuju ke Semarangnya hanya terdapat satu kali perjalanan saja pada pukul 9 pagi. Namun apabila perjalanannya yang kalian lakukan hanya sampai Cirebon ke Gambir atau Gambir ke Cirebon, itu tersedia 2 kali keberangkatan dari Cirebon maupun dari Gambirnya juga. Dan untuk pola perjalanannya kereta api Gunung Jati ini dia mulai dari Cirebon ke Gambir, lalu Gambir ke Semarang, Semarang ke Gambir, lalu nanti keretanya akan berakhir di Cirebon. Dan untuk harga tiketnya kereta api Gunung Jati ini apabila dari Semarang sampai Cirebon, normalnya di ekonomi itu harganya 130.000 sampai dengan 150.000, sedangkan untuk kelas eksekutifnya berada di harga 180.000 sampai dengan 210.000. Namun apabila sampai Gambir ini tentu lebih mahal ya, eksekutifnya bisa sampai 410.000 untuk harganya, dan ekonominya bisa sampai 230 sampai dengan 260.000. Namun di tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli ini sedang ada promo 30% diskonnya, spesial mungkin ya untuk menyambut libur sekolah. Jadi yang saya bayarkan tiketnya dari Semarang ke Cirebon itu lebih murah, 91.000 aja teman-teman. Ini lebih murah 10.000 ya mungkin dari tarif khusus yang ada di beberapa kereta di kelas ekonomi, entah itu di kereta Menoreh, di kereta api Tawang Jaya Premium. Ya ini termasuknya jauh lebih murah teman-teman. Dan poin plusnya, tiketnya bisa dipesan jauh-jauh hari. Kalau kita mengandalkan tarif khusus kan kita hanya bisa pesan mulai 2 jam sebelum berangkat via aplikasi atau ke loket. Tapi dengan promo ini kita dapat harga di bawah 100.000 dan bisa pesan jauh-jauh hari. Mantap banget promonya. Ya selama kesempatan promo ini masih ada, kalian bisa manfaatkan untuk kalian bepergian naik kereta api kemanapun ya. Jadi untuk diskon 30% ini dia diaplikasikan pada kereta kelas ekonomi komersial, tidak berlaku untuk kereta yang PSO ya, hanya di kereta-kereta komersial yang sudah menggunakan ekonomi New Image, ekonomi Premium ataupun ekonomi New Generation, ada di beberapa kereta komersil pokoknya. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Semarang sampai akan tiba di Cirebon lagi, dan mungkin kalian yang mengikuti video saya naik kereta api Argo Muria kemarin dari Gambir ke Semarang. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Sekarang saya mau kembali ke kereta saya dan mau siap-siap dulu karena saat lagi kereta api Gunung Jati akan tiba di stasiun Cirebon. Saya lagi OTW balik ke ekonomi 5. Ternyata sejak berangkat Tegal dan Brebes, penumpangnya jadi makin banyak, makin rame. Jadi yang tadi naik di Tegal sama Brebes, penumpangnya banyak juga teman-teman. Gokil sih. Nah, kita sudah masuk di stasiun Cirebon Perujakan. Ini kita melintas langsung ya, dan stasiun ini merupakan stasiun percabangan antara jalur utara dengan jalur selatan. Nah, yang paling ujung sebelah sana emplasmennya itu merupakan emplasmen yang datang dari jalur selatan, dari arah Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Jogja, Solo, Madiun sampai Surabaya Gubeng. Datangnya dari sana. Ini kita persiapan, sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon. Sekarang jam 18:36. Ya mepet-mepet dari jam ketibaan lah, semoga on time ya. Dan musik kota Cirebonnya sudah terdengar. Sekarang pukul 18:37. Alhamdulillah kita tiba awal 2 menit di stasiun Cirebon. Nah, nanti kereta Gunung Jati akan berangkat lagi pada pukul 18:49. Jadi berhenti di stasiun Cirebon ini selama 10 menit untuk naik turun penumpang. Yang turun di Cirebon banyak loh teman-teman, karena ini memang kereta asli Cirebon ya. Alhamdulillah menghirup udara kota Cirebon lagi setelah kemarin tayang videonya trip Argo Muria ya. Sebenarnya tripnya tadi pas tadi pagi, dan sekarang pulangnya ke Cirebon.
Bisa dilihat ya di ujung sana, yang turun maupun yang naik kereta ini banyak banget teman-teman. Dan di sini juga kereta api Gunung Jati akan dilakukan pergantian kru yang bertugas, pergantian kondektur, dan juga pengisian air toilet untuk kebutuhan toilet rangkaiannya ya. Berhenti 10 menit, kalian bisa gunakan waktu untuk peregangan. Bagi yang mau merokok, bisa merokok di tempat yang sudah disediakan. Ya lumayan lah, karena memang keretanya ini asli dari Cirebon ya. Jadi makanya nggak heran berhenti di stasiun Cirebonnya sendiri lama banget teman-teman, sampai 10 menit. Karena ini awal 2 menit, jadi berhentinya selama 12 menit. Normalnya 10 menit, berangkat lagi jam 18:49. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba dari Semarang di kota Cirebon dengan kereta api Gunung Jati yang promonya ini memang sangat bermanfaat banget ya, 30% dan hanya bayar 90 ribuan aja. Jadi buat kalian yang mungkin mau naik kereta atau lagi liburan sekolah bisa nih manfaatin diskon 30% ini mulai dari tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli untuk rute kemanapun di kelas ekonomi komersil non subsidi. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Kejaksan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.